Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sehat ya hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Kita masih tetap semangat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Doa kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan nanti bisa diserap anak-anak dengan baik dan bermanfaat ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah sampai pada tema 5, subtema 1, yaitu pada pembelajaran kelima. Bukunya disiapkan, dibuka pembelajaran kelima. Dalam pembelajaran kelima ini, kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Ya, kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan itu disebut daur hidup. Berarti apa yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Dalam daur hidupnya, hewan itu ada yang mengalami perubahan bentuk dan ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya itu disebut metamorfosis. Jadi, metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Ya, kalau daur hidup itu tahapan atau pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Tapi kalau metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan itu bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Suatu hewan itu disebut metamorfosis. Misalnya dari mulai telur, terus menjadi seperti kalau pada kupu-kupu, menjadi ulat, terus kepompong menjadi kupu-kupu lagi. Itu namanya proses metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis itu dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu ciri-cirinya saat menetas bentuk hewan jauh berbeda dari induknya. Sebagai contoh, kupu-kupu. Kupu-kupu mulai dari telur, kemudian ulat, kemudian tumbuh menjadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu. Nah, dari telur
itu menetas menjadi ulat. Nah, kan jauh berbeda dengan induknya antara ulat dan kupu-kupu. Itu cirinya yang pertama. Yang kedua, saat mengalami masa pupa atau kepompong. Jadi, setelah dari telur menetas jadi ulat, itu menjadi kepompong dulu sebelum menjadi kupu-kupu. Kemudian cirinya yang ketiga, urutan metamorfosis sempurna. Jadi urutannya dari mulai telur, kemudian larva. Larva itu tumbuh muda, misalnya telur menjadi ulat. Nah, ulat itu dikatakan larva. Kemudian pupa atau kepompong, kemudian menjadi hewan dewasa atau kupu-kupu. Itu contohnya kalau metamorfosis kupu-kupu. Kemudian contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Ini contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis yang tidak sempurna. Saat menetas, bentuk hewan sudah mirip induknya. Tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Urutan metamorfosis tidak sempurna itu mulai dari telur, larva, kemudian hewan dewasa. Tidak ada kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, kecoa, ikan, kadal, belalang, dan capung. Metamorfosis sempurna terjadi pada daur hidup kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Urutan metamorfosis kupu-kupu itu mulai dari telur menetas menjadi menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa, menjadi bentuk kupu-kupu seperti ini prosesnya. Contohnya, jadi metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, seperti ini mulai dari telur, ulat, kepompong, terus kupu-kupu. Itu contoh metamorfosis pada kupu-kupu. Kemudian, urutan metamorfosis pada nyamuk. Dari telur yang menetas menjadi tempayak atau jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik itu berkembang menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya pupa atau kepompong berkembang menjadi nyamuk. Ini gambarnya metamorfosis nyamuk. Dari telur, kemudian menetas menjadi tempayan atau jentik-jentik. Setelah itu menjadi pupa atau kepompong. Setelah itu berkembang menjadi nyamuk. Ini. Kemudian begitu seterusnya. Nyamuk bertelur lagi menjadi telur. Kemudian menetas menjadi jentik-jentik. Kemudian menjadi kepompong berubah menjadi berkembang menjadi nyamuk. Lah nyamuk bertelur lagi. Lah begitu seterusnya. Itu yang dikatakan daur hewan. Sekarang lalat. Lalat mengalami metamorfosis sempurna. Lalat bertelur di tempat-tempat yang kotor. Telur menetas menjadi larva. Kemudian larva berkembang menjadi pupa. Selanjutnya pupa berkembang menjadi lalat. Lalat itu akan mencari makan
Pastinya selalu di tempat yang kotor. Ini gambar metamorfosis lalat. Jadi di sini dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian larva berkembang menjadi pupa atau kepompong, kepompong berkembang menjadi lalat dewasa. Nah, begitu putar seterusnya. Kemudian bertelur lagi menjadi larva lagi, kemudian menjadi pupa, kemudian tumbuh berkembang menjadi lalat. Begitu seterusnya. Itu yang dikatakan daur hidup pada hewan. Kemudian contoh selanjutnya, katak. Katak juga merupakan hewan amfibi, yaitu hewan yang dapat hidup di dua tempat. Dikatakan hewan amfibi karena katak itu bisa hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Katak bertelur di dalam air. Telur katak akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu di dalam air bernafas dengan ingsan dan memakan plankton atau hewan kecil yang ada di dalam air. Setelah dewasa itu katak keluar dari air dan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jadi kalau di darat katak dewasa itu bernapas dengan paru-paru, tapi saat di dalam air katak dewasa itu bernapas dengan kulit. Katak makan serangga yang ada di sekitarnya. Itu daur hidup hewan atau metamorfosis pada katak. Ini gambarnya dari telur, katak menetas menjadi kecebong, katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Pada saat kecebong bernapas dengan ingsan karena di air. Kemudian setelah tumbuh menjadi katak dewasa, kalau di darat menggunakan paru-paru. Tetapi kalau katak pada saat dalam air menggunakan bernapas dengan kulit. Sekarang itu tadi beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang kita lanjutkan tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna itu terjadi pada daur hidup kecoa, ikan, dan kadal. Metamorfosis pada kecoa diawali dengan bentuk hewan yang baru menetas itu mirip dengan induknya. Kebalikan dari metamorfosis sempurna. Pada saat metamorfosis itulah terjadi pertambahan ukuran dan perubahan bentuk yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda. Kecoa muda disebut juga dengan nimfa. Ya, nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Nah, pergantian kulit pada nimfa itu disebut ekdisis. Ekdisis adalah pergantian kulit pada nimfa. Nimfa itu mengalami beberapa, pada saat proses perkembangannya menjadi kecoa, itu mengalami beberapa pergantian kulit. Lah, pergantian kulit itu, proses pergantian kulit itu disebut ekdisis. Kemudian sekarang ikan. Ikan dan kadal itu juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas menjadi ikan muda. Setelah menjadi ikan muda berkembang menjadi ikan dewasa. Bentuk perubahan
ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Ikan mulai kecil sampai dewasa bentuknya sama dengan induknya, sudah berbentuk ikan. Daur hidup kadal itu dimulai dari telur yang menetas menjadi kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa. Nah, ini contohnya daur hidup ikan mulai bertelur, menetas menjadi ikan muda atau kecil, bentuknya sudah sama dengan induknya. Ya, ini salah satu ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Kemudian daur hidup pada kadal. Dari mulai bertelur, kemudian menetas menjadi kadal muda, bentuknya sudah sama dengan induknya. Ya, dari kecil, besar juga sama, bentuknya sama. Itu merupakan ciri-ciri atau salah satu ciri dari apa? Daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian materi kita pada pagi hari ini hanya daur hidup pada hewan. Dari pembelajaran kali ini, materi kali ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan, anak-anak, silakan. Ayo silakan. Ada yang belum dipahami? Sudah. Sudah paham semua? Pada pembelajaran kelas 4, anak-anak sudah pernah belajar metamorfosis? Sampun. Sudah. Dulu sudah pernah di kelasnya ya. Ada gambar metamorfosis seperti kecoa. Ya. Sudah pernah? Oke. Bentar. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Misir yang akan mau bertanya ya. Bu, Dika, Bu, lihatin Bu, Dika, Bu. Sudah? Tadi anak-anak belajar tentang apa? Hewan. Jahit sama Dika tadi yang masuk di luar. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Yang lainnya didengarkan dulu kalau nggak disebut namanya. Bentar, Bu. Dika. Yang lain LKS-nya dilihat. Bu, yang lain dulu, Bu. Dika masih nganu, Bu. Jahit. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Yang dipanggil namanya, HP-nya di-unmute dulu ya. Nanti kalau dipanggil, baru audionya dihidupkan. Ya, biar nggak kemeresek ya. David diulangi apa yang dimaksud dengan daur hidup? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Iya, pada perkembangan Pada hewan. pada apa? Iya. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kemudian tadi yang masuk duluan siapa? Akila. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ayo Akila.
Bukunya nggak disimak ya. Metamorfosis adalah yang lain dianu dulu. Yang lain dianu. Bentuk hewan Nanti jauh nggak berbeda ditanya dari sama Busen malah induknya. yang bersuara. Dianmu dulu gantian. Ayo Akila. Metamorfosis adalah Perubahan apa Akila? Belum ya, Sohib. Sohib, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Bukunya nggak disimak tadi. Royat, Bu. Dika, Bu. Royat, Bu, royat. Bentar, nggak Dika. disuruh malah dihidupkan nanti nggak ditanya malah. Ayo, dimatikan dulu. Dika sama Zahid sudah. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Iya, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembang. Itu disebut metamorfosis. Sekarang Atika. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Sebutkan. Atika. Gampang ya jawabannya. Ya, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang Iska. Yang lain dimatikan dulu. Coba sebutkan salah satu ciri dari metamorfosis sempurna. Saat menetas, bentuk hewan jauh berbeda dari induknya. Ya, saat menetas, kalau pada metamorfosis sempurna itu hewan yang menetas, baru menetas jauh berbeda bentuknya dengan induknya. Sekarang Rozak, ciri yang kedua. Ciri metamorfosis sempurna yang kedua. Urutan metamorfosisnya bagaimana? Mengalami masa pupa atau kepompong. Ya, urutannya diurut mulai dari 2. umur, kemudian Sampai jadi hewan, Bu. ya mulai Hewan telur, larva, pupa, kemudian Pupa, menjadi hewan muda. dewasa. Coba Naswa sama Iza sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya hewan apa saja? Kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Ya, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Kanaya, sebutkan salah satu ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Suaranya dihidupkan, audionya nggak dengar. Saat menetas, bentuk hewan sudah mirip induknya. Nah, pada waktu menetas sudah mirip dengan induknya. Contohnya apa? Coba Azza. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Cirinya yaitu pada waktu menetas sudah mirip dengan induknya. Contohnya apa? Jangkrik, kecoa, ikan, kadal, belalang, dan Iya, pinter. Setelah mengalami menetas sama atau mirip dengan induknya, ciri yang kedua, Atika. Ciri yang kedua. Tidak. mengalami masa pupa atau kepompong. Iya, tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Kemudian yang terakhir yang belum menjawab, Bintang. Ayo Bintang, pertunjukkan wajahmu Bintang. Singitan terus Bintang. Ayo Bintang. Mana Bintang? Ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu hewan apa Bintang?
Ikan, terus mari ngono. Wah ini ikan, jangkrik, Terus? kadal, terus Ya, jangkrik, kecoa, ikan, kadal, belalang, dan capung. Itulah beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian Talita ya, belum ya? Talita belum. Coba jelaskan daur hidup hewan pada kupu-kupu. Dari mulai tadi gambarnya metamorfosis atau dari hidup kupu-kupu mulai dari telur menetas menjadi apa? ulat, Menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, kemudian yang lain diam dulu. Menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong berkembang lagi menjadi kupu-kupu. Ya, itulah beberapa proses daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Anak-anak, coba diperhatikan. Tugasnya nanti anak-anak membuat salah satu contoh daur hidup hewan. Boleh memilih apakah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Di dalam materi nanti sudah ada contoh-contoh daur hidup hewan. Anak-anak tinggal menirukan, menggambar di buku gambar. Setelah itu diberi warna seperti yang dicontoh materi ya. Boleh ambil daur hidup katak, atau daur hidup kecoa, atau daur hidup kupu-kupu. Terserah, bebas memilih. Paham tugasnya? Ya? Sudah ya, bisa dimengerti? Sudah, karena waktunya sudah habis. Disuruh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar. Semangat ya. Sudah, anak-anak sekarang boleh keluar dari Zoom. Ya,